Gadis penggoda. Dae Hyun hendak merengkuh pinggang Su Yin namun istrinya justru menjauh. Dae Hyun menghela nafas panjang, sebelum mengatakan semuanya pada keluarganya. Karena setelah ini dipastikan akan terjadi kehebohan pada keluarga besar mereka. Ibu, kebetulan sekali kalian sedang berkumpul karena ada sesuatu yang ingin kami katakan. Mulai besok Su Yin, ucapannya Dae Hyun terpotong. Maksud Dae Hyun adalah ingin mengatakan jika mulai besok Su Yin akan tinggal di rumah itu. Mulai besok aku akan kembali bekerja di hotel, ucap Su Yin menyerobot perkataan Dae Hyun. Dirinya belum siap jika keluarganya mengetahui hal ini sekarang juga. Dirinya tidak ingin menjadi penghancur keluarga itu. Apalagi menghancurkan kepercayaan Ni Park kepadanya. Bukan itu, tapi sebenarnya kami sudah, sanggah Dae Hyun sembari menoleh ke arah Su Yin dengan wajah berkerut-kerut. Maaf, beberapa hari ini aku tidak bisa bekerja di hotel dengan baik karena harus mengurus kuliahku, lanjut Su Yin lagi sambil membungkukkan tubuhnya. Dae Hyun akhirnya menghentikan ucapannya karena Su Yin selalu menyerobot perkataannya. Ah, itu tidak masalah sama sekali, ujar Ni Park yang berjalan menghampiri Su Yin kemudian menuntunnya agar duduk di antara Kim Soo Hyun dan dirinya. Su Yin bertemu pandang dengan Dae Hyun kemudian menggelengkan kepalanya sebagai kode untuk tidak mengatakan hal itu lagi. Di rumah ini sedang ada paman dan bibinya sehingga Su Yin tidak ingin membuat keributan. Dari arah tangga, Airi tengah menuruni tangga sambil menggandeng melipat dadanya di dada. Ia baru saja mengantarkan Jo Yeon Ho ke kamarnya. Amarahnya kembali ingin meluap ketika hendak melihat Su Yin yang duduk begitu manis bersama ibu mertuanya. Dasar jalang, gumam Airi dengan lirih dengan sorot mata yang tampak sinis. Wah, ternyata ada gadis penggoda yang datang ke rumah ini, sindir Airi sambil bertepuk tangan. Semua orang memandang Airi dengan penuh tanda tanya. Terlebih lagi Dae Hyun yang memasang wajah masam saat melihat Airi. Ingin rasanya untuk menamparkan pipinya saat ini juga. Namun Dae Hyun bukan tipe pria yang suka berbuat kasar dengan seorang wanita. Ibu, sebaiknya jangan dekat-dekat dengan gadis itu, ujar Airi yang tak bisa membendung emosinya. Bayangan di mana Dae Hyun lebih membelanya membuatnya kesal. Apa maksud, kakak ipar? Ujar Kim Soo Hyun tidak terima. Dia itu sudah mencoba untuk merayu kakakmu. Kau juga harus berhati-hati, jangan sampai terhasut oleh kepolosan wajahnya, cibir Airi. Dae Hyun memijat pelipisnya merasakan sikap Airi yang tidak tahu malu mengatakan hal seperti itu. Namun ia ingin tahu sejauh mana Airi akan menghasut keluarganya. Wah, benarkah itu? Timpal bibi Hyun Bin. Tampak senang karena sepertinya akan ada keributan. Kakak, jangan sampai ada seorang penggoda yang masuk di keluarga ini, ucap bibi Hyun Bin kepada Ni Park. Sudahlah, itu semua tidak benar. Su Yin bukanlah gadis seperti itu. Dengan penuh keyakinan Ni Park membela Su Yin di depan saudara iparnya. Saat pesta kelulusan Yeon Ho dia bahkan menggantikanku di acara itu. Apa namanya jika tidak ingin merayu suamiku? Ia pasti ingin dianggap pahlawan oleh semua orang yang ada di rumah ini, ujar Airi yang sudah sampai di lantai. Airi, hentikan ucapanmu. Aku yang memintanya untuk datang menggantikanmu karena kau bahkan tidak bisa dihubungi, ucap Dae Hyun dengan suara meninggi. Ia tidak suka Airi mengatakan hal itu apalagi sampai mengucapkan kata jalang seperti malam itu. Tidak usah membelanya. Waktu itu aku sudah dalam perjalanan namun mobilku mogok dan ponselku tertinggal di rumah ibu, ucap Airi dengan terbata. Kakak ipar, jangan melimpahkan semua kesalahanmu kepada Su Yin. Dia itu gadis baik-baik, bela Kim Soo Hyun sembari bangkit berdiri. Pria manapun tidak akan rela jika gadis yang dia sukai dituduh merayu pria yang sudah beristri. Kalian tidak usah terpesona oleh kepolosannya. Asalkan kau tahu jika dia itu anak seorang perebut suami orang. Aku yakin dia juga akan seperti ibunya, cibir Airi. Su Yin hanya menundukkan kepalanya. Rasanya beberapa hari ini cobaannya begitu berat karena harus mendengarkan kata-kata yang cukup menyakiti hatinya. Cukup, Airi, aku tidak suka kau mengatakan omong kosong terhadap calon menantuku, ujar Ni Park. Paman dan bibi Dae Hyun hanya mendengarkan keributan yang tengah terjadi. Ini bisa menjadi berita besar. Ibu, percayalah padaku, aku akan membuktikan ucapanku suatu hari nanti, ujar Airi dengan percaya diri. Jika nanti ucapannya tidak terbukti maka dirinya akan berusaha membuktikan hal itu bagaimanapun caranya. Yang terpenting gadis itu jauh dari kehidupannya. Sebenarnya Dae Hyun ingin mengatakan bagaimana Airi kemarin malam bersama pria lain. Namun masih ada paman dan bibinya sehingga ia teringat dengan pesan neneknya. Melihat dari mimik wajah, mereka tampak senang seolah-olah keributan itu adalah sebuah tontonan yang menarik. Untunglah tadi belum sempat mengakui hubungannya dengan Su Yin. Sehingga masalah ini tidak akan menjadi lebih rumit. Setelah ayahnya kembali ke Korea, Dae Hyun bertekad akan melepaskan jabatannya sebagai direktur utamanya kepada Kim Soo Hyun agar dirinya bisa hidup bebas. Su Yin, jangan dengarkan ucapan Airi. Dia mungkin hanya sedang cemburu saja, ujar Ni Park. Ia takut gara-gara masalah ini Su Yin akan menjauhi Kim Soo Hyun. Su Yin menganggukkan kepalanya sembari tersenyum tipis. Airi semakin muak melihat sikap ibu mertuanya yang begitu manis terhadap Su Yin.
Jika usahanya kali ini tidak berhasil menjauhkan Su Yin dari keluarga ini maka dirinya akan memberi peringatan secara langsung agar Su Yin kapok. Dae Hyun segera menarik tangan Airi secara kasar agar mengikuti langkahnya ke kamar mereka karena dirinya ingin segera menyelesaikan semuanya. Dengan terlatih Airi terus mengikuti Dae Hyun sampai kamar. Apa maksudmu tadi mengatakan hal seperti itu tentang Su Yin? Ujar Dae Hyun dengan nada dingin. Maafkan aku, sayang. Aku hanya ingin membuka mata hati kalian agar tidak tergoda oleh wajahnya yang begitu polos, ujar Airi dengan suara lembutnya. Lalu, apakah aku harus percaya dengan seorang wanita sepertimu? Ujar Dae Hyun dengan tersenyum miring. Jangan lupa untuk menandatangani surat yang aku berikan kemarin malam, lanjutnya. Tak peduli Airia akan bersikap baik kepadanya. Tekadnya sudah bulat ingin berpisah dengannya. Airi mengepalkan jemarinya begitu kuat dengan tubuh yang bergetar. Sampai ia menggertakkan giginya kuat-kuat. Kenapa kau begitu tega ingin menceraikanku? Apa karena sudah ada wanita lain di hatimu? Teriak Airi dengan hati yang terasa dicabik-cabik. Untuk apa mempertahankan hubungan yang memang sudah tidak ada kecocokan? Aku lelah jika harus berpura-pura baik padamu di depan keluargaku, ujar Dae Hyun. Kali ini ia tidak bisa menunda lagi keinginannya. Apa karena di hatimu sudah ada wanita lain? Tanya Airi dengan emosi yang sudah meninggi. Sangat tepat dugaanmu, ucap Dae Hyun dengan santai. Semoga dengan ia berkata jujur, Airi akan memiliki rasa malu. Dae Hyun mengemasi beberapa potong pakaiannya untuk dimasukkan ke dalam koper. Untuk kedepannya dia berniat menginap di hotel saja ataupun di villa bersama Su Yin. Sebelum Airi menandatangani berkasnya, tak ada niat untuk pulang ke rumah itu. Jika Jo Yeon Ho merindukannya, bisa mengunjunginya di hotel. Dae Hyun melirik sekilas Airi yang tampak sedang menahan emosi sebelum akhirnya keluar dari kamar. Dengan jalan tergesa-gesa ia menuruni anak tangga. Dae Hyun, untuk apa kau membawa pakaianmu? Apa kau akan pergi ke luar kota lagi? Tanya Ni Park sembari menyipitkan matanya. Aku akan menginap di hotel saja, Bu, sahut Dae Hyun sembari melihat Su Yin yang ternyata sudah tidak ada. Ternyata paman dan bibinya juga tak nampak lagi. Apa kau ada masalah dengan Airi? Tanya Ni Park yang menaruh curiga sepertinya ada yang tidak beres di antara mereka. Di mana Su Yin, paman, serta bibi? Ujar Dae Hyun tanpa menjawab pertanyaan ibunya. Mereka sudah pulang karena ada keperluan. Su Yin juga sudah diantar oleh Kim Su Hyun ke kontrakannya, sahut Ni Park. Mendengar Su Yin yang sudah pergi dengan Kim Su Hyun, Dae Hyun segera bergegas ke mobilnya untuk menyusul mereka sebelum terlalu jauh. Bab 182 ingin menenangkan diri. Kim Su Hyun mengantarkan Su Yin ke kontrakannya. Awalnya berniat ingin mampir namun Su Yin mengatakan jika pria dilarang masuk sebagai alasannya. Padahal ia bahkan sudah lama tidak tinggal di sana. Salju perlahan mulai turun di malam yang gelap sehingga suasana semakin mencekam. Su Yin kehilangan arah setelah berjalan di jalanan yang sepi menembus dinginnya malam ditambah lagi salju yang mulai membasahi kepalanya. Entah sudah berapa lama kakinya terus melangkah tanpa tahu tujuan. Tubuhnya kini menggigil sehingga Su Yin memutuskan untuk berhenti di depan sebuah toko, untuk berteduh di teras sejenak. Saat ini sudah hampir tengah malam. Pikiran Su Yin saat ini terasa limbung. Hatinya dilema berat sehingga tidak tahu apa yang harus dia lakukan saat ini. Ia memang sengaja pergi ketika Dae Hyun sedang ke kamarnya. Meski sebisa mungkin untuk mengenyahkan ucapan Airi dari pikirannya namun Su Yin tetap saja mengingatnya. Bukan tidak percaya dengan ucapan suaminya untuk segera berpisah dengan Airi namun saat ini ia ingin menenangkan diri terlebih dahulu. Su Yin berusaha menopang berat badannya dengan kaki yang sudah gemetaran. Terlalu dingin membuat kakinya tak mampu lagi untuk berdiri sehingga ia merosot terduduk ke lantai. Kedua tangannya memeluk kedua lututnya dengan erat. Yang diinginkannya saat ini semoga Dae Hyun tidak menemukannya. Di tempat yang berbeda dan di waktu yang bersamaan, salju ternyata turun semakin deras. Dae Hyun terus mengemudikan mobilnya menembus jalanan yang licin dipenuhi salju yang sudah mulai tebal. Cemas dan khawatir kini menyatu di hatinya. Dia tidak ingin terjadi sesuatu pada istri kecilnya. Seharusnya sebelum berkata ia memikirkan dahulu. Dae Hyun merasa kesal dengan kebodohannya. Seharusnya ia tidak terpancing oleh ucapan dokter Kang kemarin. Dae Hyun berulang kali memukul kemudinya dengan kuat. Ia sudah menghubungi Kim Su Hyun untuk menanyakan di mana mengantar Su Yin pulang. Namun setelah dicari ke kontrakan lamanya ia tidak menemukannya. Baru saja kemarin mereka begitu bahagia mendengar sebentar lagi akan memiliki buah hati namun rintangan seolah terus saja ingin menghalangi kebahagiaan mereka. Sayang, di mana kau berada? Ucap Dae Hyun dengan lirih. Berulang kali mencoba menghubunginya namun nomornya tidak aktif sama sekali. Sudah hampir 2 jam Dae Hyun menembus jalanan yang sepi. Tak tahu harus pergi kemana lagi untuk mencari Su Yin. Namun tak ada rasa sedikitpun untuk putus asa. Ia terlalu mencemaskannya jika tidak segera menemukannya. Jangan sampai terlambat untuk menemukannya sebelum ia berbuat nekat. Dae Hyun terus menyusuri dengan pandangan ke kanan dan ke kiri. Sebelum akhirnya pandangannya terhenti pada seseorang yang tengah duduk di depan sebuah toko sambil memeluk kedua lututnya. Dae Hyun terus mengamatinya hingga beberapa saat sebelum memutuskan untuk turun. Su Yin merasakan dingin yang teramat di tubuhnya. Suasana semakin sepi sehingga membuatnya merinding.
Di saat turun salju sederas ini akan jarang orang yang berani keluar karena suhu di luar seperti es. Su Yin, kau dulu adalah gadis kuat. Namun kenapa sekarang kau selemah ini? Apakah cinta sudah mengubah segalanya? Ucap Su Yin pada dirinya sendiri. Sebisa mungkin Su Yin menahan diri agar air matanya tidak terjatuh. Besok ia akan memikirkan cara bagaimana untuk bertahan hidup ke depannya. Su Yin menggigit jari jempolnya untuk mengurangi gertakan gigi yang dihasilkan karena menahan hawa dingin. Sampai-sampai ia tidak mendengarkan ada sebuah mobil yang berhenti tidak jauh dari tempatnya berteduh. Su Yin menoleh ketika sayup-sayup terdengar sebuah suara yang memanggilnya. Itu hanyalah ilusi, karena tidak mungkin pria itu masih mencarinya di saat sudah dini hari seperti ini. Lagi pula dirinya bukanlah orang yang penting. Ternyata itu bukanlah ilusi ataupun mimpi karena ia bahkan belum memejamkan matanya. Pria itu semakin berjalan mendekatinya. Hingga ia mendekapnya dengan erat. Waktu terasa berhenti beberapa detik, jujur saja jika Su Yin merasa tenang berasa di pelukannya. Tak dapat dipungkiri tadi dirinya merasa begitu takut akan tinggal di mana setelah ini. Dae Hyun terlalu bahagia bisa menemukan Su Yin baik-baik saja. Ini kedua kalinya Su Yin ingin pergi dari sisinya. Su Yin, jangan pernah pergi lagi, bisik Dae Hyun dengan suara sendu. Dipeluknya Su Yin semakin erat ke dalam pelukannya. Su Yin tak bergeming sampai akhirnya ia membalas pelukan suaminya dengan mengusap punggungnya. Perasaan Su Yin saat ini terombang-ambing seperti sebuah kapal yang terkena badai di lautan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Antara ingin pergi jauh dan tetap bertahan. Jika dia bertahan namun hatinya tak sanggup jika orang menyebutnya sebagai jalang atau gadis penggoda. Ingin pergi, namun sanggupkah jika melihat Dae Hyun kembali ke pelukan wanita licik seperti Aeri? Su Yin mengulang kembali beberapa memori yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Mencoba memilah agar tidak kehilangan arah. Untuk menentukan bagaimana selanjutnya ia akan bersikap. Kenapa Tuhan begitu tidak adil sehingga memberikan pilihan yang begitu sulit seperti ini? Pikiran Su Yin seperti melayang di udara. Bahkan ketika Dae Hyun menuntunnya untuk masuk ke dalam mobilnya. Kakinya dengan mudahnya melangkah begitu saja. Dae Hyun sudah melepaskan mantelnya kemudian memakaikannya di tubuh Su Yin yang sudah sangat dingin. Sayang, kenapa kau ingin pergi? Sudah lupakah kau dengan janjimu? Dae Hyun cemas karena sejak tadi Su Yin hanya diam saja. Su Yin terbangun dari lamunannya. Ia menoleh ke samping sebentar sebelum akhirnya tatapannya lurus ke depan. Aku tidak ingin menghancurkan keluargamu dan kepercayaan ibumu yang diberikan kepadaku, ucap Su Yin dengan getir. Aku yakin ibu tidak akan marah. Ia pasti setuju jika mengetahui hubungan kita seperti halnya ingin menikahkan kau dengan Kim Soo Hyun, ujar Dae Hyun dengan penuh harap istrinya akan kembali seperti semula. Ia berjanji tidak akan melakukan hal bodoh lagi. Bukankah kau juga berjanji untuk bertahan demi calon buah hati kita? Lanjutnya, Dae Hyun lebih suka melihat Su Yin dengan wajah cemberut daripada melihatnya datar dan tanpa ekspresi seperti itu. Itu bukan seperti Su Yin yang dikenalnya selama ini. Bukankah janji bisa diingkari? Ujar Su Yin. Sayang, apa yang harus aku lakukan agar kau memaafkan kesalahanku? Dae Hyun mengusap gusar wajahnya. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi agar Su Yin mau memaafkannya seperti semula. Kau tidak perlu melakukan apapun. Aku hanya membutuhkan waktu untuk sendiri, ucap Su Yin. Ia ingin menenangkan pikirannya terlebih dahulu. Baiklah, jika itu maumu. Namun tetap tinggallah di villa agar aku bisa merasa tenang, pinta Dae Hyun. Dengan mengetahui di mana keberadaan Su Yin membuatnya lebih tenang dalam bekerja. Su Yin menganggukkan kepalanya, menyetujui permintaan Dae Hyun. Lagi pula dirinya juga tidak tahu akan tinggal di mana. Setelah mengantarkan Su Yin kembali ke villa, Dae Hyun menginap di hotel sesuai rencananya. Untuk sementara waktu biarlah tidak bertemu dengan istrinya. Yang terpenting dia mengetahui jika keadaannya baik-baik saja. Ada Bibi Xia dan Chung Ho yang akan menjaganya. Bab 183 Simbol Cinta Abadi. Hampir setengah bulan Su Yin tidak bertemu dengan Dae Hyun. Tidak ada telepon ataupun pesan singkat, tepat seperti keinginannya. Su Yin memang meminta agar Dae Hyun jangan menghubunginya terlebih dahulu karena jika sudah siap, dirinya yang akan menghubungi lebih dulu. Kini ia tengah duduk di bawah pohon cemara di halaman belakang villa. Setiap sore hari Su Yin selalu ada di sana bersama Bibi Xia yang setia menemaninya. Di sanalah tempat untuk merenungkan bagaimana rencana untuk ke depannya. Perutnya juga sedikit menonjol meski belum terlihat. Namun Su Yin bisa merasakan jika bentuk perutnya sudah mulai berubah. Bibi Xia yang setiap hari menemani merasakan jika ada kerinduan yang mendalam Su Yin untuk Dae Hyun. Dengan tidak ada rasa bosan, wanita parubaya itu menanyakan bagaimana perasaan Su Yin setiap hari. Namun mata Su Yin tak dapat menyembunyikan rasa rindu itu meski dengan tegas selalu menolak mengakui perasaannya. Nona, apa Anda tidak merindukan Tuan? Tanya Bibi Xia memberanikan diri. Sudah beberapa hari yang lalu Su Yin menjawab dengan kata tidak. Barangkali hari ini ia sudah berubah pikiran. Su Yin menghela nafas pelan. Matanya menerawang jauh ke pepohonan hijau yang tampak jauh di pegunungan. Tak bisa dipungkiri, ia bahkan sudah merindukannya ketika Dae Hyun mengizinkannya untuk menenangkan diri. Namun hatinya menolak untuk mengakuinya. Bibi, apakah dia masih menginginkanku?
Ucap Suyin lirih. Wajah yang selalu ceria beberapa hari ini berubah menjadi muram. Tentu saja, Tuan Daehyun pasti menginginkan dan selalu mencintai Nona, ujar Bibi Xia sembari menyisir rambut panjang Suyin dari belakang. Bagaimana jika dia sudah bosan dengan semua sikap burukku? Itu tidak benar, Tuan akan selalu menyayangi Nona. Jika tidak, mana mungkin hampir setiap jam Tuan ingin mengetahui kabar Nona, ujar Bibi Xia sembari tersenyum. Suyin menoleh dengan dahi berkerut. Apa maksud Bibi? Tanya Suyin. Bibi Xia segera merogoh ponsel dari saku celananya. Kemudian menyodorkannya kepada Suyin. Itu sebagai bukti jika yang Suyin khawatirkan tidaklah benar. Ia sengaja tidak menghapus semua pesannya untuk dijadikan sebagai barang bukti. Suyin membaca begitu banyak pesan yang sudah masuk ke ponsel Bibi Xia. Ia senyum-senyum sendiri bagaimana memang hampir setiap jam Daehyun menanyakan keadaannya kepada Bibi Xia. Padahal ia pria yang sangat sibuk tapi kenapa harus repot-repot seperti ini? Nona, percayakan dengan apa yang Bibi katakan. Ujar Bibi Xia sembari mengulum senyum ketika melihat wajah Suyin tampak berbinar. Haruskah aku tetap bertahan, Bibi? Tanya Suyin ingin meminta pendapat agar hatinya menjadi semakin kuat dan tidak tergoyahkan oleh rintangan yang mungkin lebih besar akan menghadang. Tentu saja, Bibi juga ingin suatu hari nanti Nona dan Tuan menjadi keluarga yang bahagia, sahut Bibi Xia. Sebisa mungkin dirinya akan membuat kepercayaan diri Suyin kembali lagi seperti sedia kala. Tiba-tiba Suyin teringat oleh ucapan seorang wanita tua ketika mereka pergi ke Busan. Wanita itu mengatakan hubungannya kelak akan seperti bunga Edelweiss. Bibi, apa maksud simbol cinta bunga Edelweiss? Tanya Suyin begitu penasaran. Waktu itu belum sempat untuk menanyakannya. Bibi Xia berpikir sejenak sebelum menjawabnya. Bunga Edelweiss adalah bunga yang hanya tumbuh di gunung dengan ketinggian 2000 kaki. Itu adalah simbol keabadian cinta. Tumbuhan ini sering disebut sebagai perlambang cinta, pengorbanan, ketulusan serta keabadian. Kenapa Nona tiba-tiba menanyakannya? Ujar Bibi Xia setelah memberi sedikit penjelasan. Tidak, aku hanya ingin tahu saja, ujar Suyin. Benarkah kelak cintanya kepada Daehyun akan seindah bunga Edelweiss? Apakah harus begitu banyak pengorbanan yang harus dihadapinya terlebih dahulu? Bibi yakin cinta kalian akan abadi, ujar Bibi Xia. Suyin tersenyum tipis mendengarnya. Apakah perjalanan cinta mereka memang harus melewati lika-liku hidup yang berat untuk mencapai keabadian cinta? Entahlah, Suyin sekarang tidak ingin memikirkannya. Setelah hati dan pikirannya tenang serta mendapat penjelasan dari Bibi Xia, Suyin sudah memutuskan untuk tetap bertahan bagaimanapun caranya. Dirinya sudah terlambat untuk mundur. Meski banyak rintangan, dengan tekad bulat ia tidak akan serapuh ini. Ia harus memperjuangkan Daehyun demi anak yang dikandungnya. Jika besar nanti dia tidak anaknya bernasib sama seperti dirinya. Bibi, apa tubuhku sekarang terlihat gendut? Tanya Suyin sambil berdiri kemudian memutar tubuhnya beberapa kali. Wanita hamil memang wajar jika tubuhnya sedikit berisi, ujar Bibi Xia dengan lembut. Lalu, bagaimana jika nanti suamiku tidak menyukainya? Suyin merasa khawatir dan tidak percaya diri dengan kondisi tubuhnya. Setiap pria akan mencintai wanitanya ketika sedang hamil meski bentuk tubuhnya berubah. Tuan Daehyun bahkan selalu bertanya apakah perut Nona sudah membesar atau belum. Dia berkata jika sudah tidak sabar ingin segera bertemu dengan Nona, ujar Bibi Xia. Sebisa mungkin ia akan meyakinkan kembali kepercayaan Suyin pada Daehyun karena ini semua demi kebaikan mereka berdua. Bibi Xia tidak ingin melihat mereka berjauhan seperti ini. Tak mampu jika melihat Suyin yang terkadang mengeluarkan air mata. Saat hamil muda seperti ini, dia perlu mendapatkan kasih sayang dan perhatian lebih. Benarkah suamiku berkata seperti itu? Bibi tidak sedang membohongiku, kan? Suyin menyipitkan matanya meski ada sedikit bunga yang mengembang di hatinya. Tentu saja benar, tidak mungkin Bibi berbohong. Nona bisa membuktikannya sendiri, ujar Bibi Xia. Jika sampai ucapan Bibi bohong maka aku akan benar-benar pergi, ancam Suyin. Besok pagi berikan Tuan kejutan dengan cara pergi ke hotel. Dia pasti senang jika melihat Nona, ucap Bibi Xia. Sepertinya suasana hati Suyin sudah membaik sehingga ia menyarankan seperti itu. Akan kupikirkan nanti, sahut Suyin. Mereka mengobrol dan bercanda sampai matahari terbenam di ufuk barat. Mereka seperti pasangan anak dan ibu. Suyin begitu nyaman mencurahkan isi hatinya kepada Bibi Xia karena wanita parubaya itu selalu mampu menenangkan hatinya yang goyah. Langit kini sudah semakin gelap, sehingga Bibi Xia mengajak Suyin untuk masuk ke dalam rumah. Tidak baik seorang wanita hamil berada di luar rumah di saat matahari terbenam. Setelah menghabiskan makan malamnya Suyin segera pergi ke kamar lebih awal. Seperti rutinitasnya setiap malam Suyin akan berdiri di balkon hingga larut malam. Namun tidak dengan kali ini, Suyin segera masuk ke dalam kamar setelah puas melihat bintang yang bertebaran mengisi langit di angkasa. Berniat ingin tidur lebih awal agar tidak terlambat untuk bangun. Jangan sampai niatnya besok pagi harus gagal. Tidak terbiasa tidur cepat, mata Suyin enggan terpejam meski sudah berusaha dengan keras. Membayangkan hari esok, rasanya dirinya sudah tidak sabar ingin bertemu dengan suaminya. Ia ingin waktu cepat berputar untuk segera cepat pagi. Hingga akhirnya tubuhnya lelah sendiri karena berguling ke sana kemari.
Barulah Su Yin bisa tertidur setelah hampir pagi. Bab 184 memandangnya. Kesibukan Daehyun bekerja di hotel tak kunjung usai. Bahkan saat ini ada beberapa para investor lama yang menarik investasinya. Memang itu hanya sekitar 2 orang namun mereka adalah seorang yang cukup banyak menaruh investasinya di hotel itu. Daehyun kalang kabut karena dana itu cukup besar sehingga ia butuh investor baru yang bersedia bekerja sama dengannya. Ia curiga jika Airi ada di balik semua ini. Ia tidak sebodoh dulu yang akan memohon kepada Airi agar mau membantunya. Sekarang jaringan persahabatan sudah begitu luas dengan para pengusaha. Jika dahulu orang akan ragu untuk berinvestasi karena hotel mereka yang masih kecil. Mungkin ragu dengan keuntungan yang akan mereka dapatkan. Berbeda dengan kondisi hotel yang berkembang pesat. Meski Kim Soo Hyun masih malas-malasan namun berkat ibunya yang mengatakan jika Su Yin suka pria pekerja keras maka dia mau bekerja lebih giat lagi. Setelah beberapa hari yang melelahkan yang menguras tenaga dan pikiran, Daehyun kini bisa bernafas lega karena bisa melewati semua masalah. Kini tinggal memikirkan masalah pribadinya. Di malam yang tampak cerah bertaburan bintang, Daehyun hanya bisa memandang keindahan langit malam dari balkon ruang kerjanya. Ia selalu menyempatkan diri beberapa saat hanya sekedar mengamati bintang jika rembulan tak lagi bersinar. Melihat langit malam membuat rasa rindunya perlahan terobati. Bayangkan saja tak ada pesan singkat atau telepon. Hanya lewat BBC Daehyun bisa mengetahui keadaan istri kecilnya yang sudah ia rindukan. Dia tidak tahu sampai berapa lama Su Yin menenangkan diri. Meski begitu ia selalu berdoa agar semuanya cepat berakhir. Dilihatnya foto Su Yin untuk melepas semua rasa rindunya. Sebenarnya dia ingin ke villa tapi takut jika Su Yin akan membuatnya semakin lama untuk berpisah. Daehyun yang sudah cukup puas memandangi langit malam kembali ke dalam ruangannya. Ia memeriksa jam yang melingkar di tangannya yang masih menunjukkan pukul 8 malam. Setelah malam itu Daehyun tidak pernah kembali ke rumahnya di UN Village. Hanya Jo Yeon Ho yang sesekali datang ke hotel untuk bertemu dengannya. Malam ini Daehyun memutuskan untuk pulang ke UN Village untuk memastikan keberadaan Airi. Sepertinya wanita itu memang sudah tidak memiliki urat malu jika sampai ia pulang nanti sikapnya masih biasa saja seolah-olah tidak terjadi apapun di antara mereka. Daehyun sampai kehilangan akal agar ia pergi dari rumah itu. Sampai saat ini dirinya juga belum mengatakan kepada ibunya tentang rencana perceraiannya dengan Airi. Kesibukannya membuatnya belum ada waktu berkata jujur dengan ibunya. Daehyun kini tengah mengemudikan mobilnya menyusuri jalanan yang cukup ramai. Entah kenapa malam ini ingin sekali melihat Su Yin sehingga ia memutuskan berputar arah ke Villa Pyeongchangdong. Daehyun memarkirkan mobilnya agak jauh dari villa karena tidak ingin sang istri mengetahui keberadaannya. Yang terpenting rasa rindunya bisa terobati. Daehyun berdiri di balik pohon sambil mengawasi balkon. Menurut informasi dari BBC ya, Su Yin akan berdiri di balkon jika jam seperti ini. Semoga saja malam ini bisa beruntung untuk melihatnya karena cuaca juga sedang bagus. Tak begitu lama, ada seorang wanita yang tengah berdiri di balkon dengan menengadahkan wajahnya ke langit. Wajahnya tampak berseri-seri dan terlihat bahagia. Meski tidak begitu jelas namun Daehyun dapat merasakan kebahagiaan di hatinya. Ia menjadi penasaran apa yang membuatnya sebahagia itu. Daehyun mengulum senyum dan bersyukur karena istrinya tidak muram lagi. Ekspresi wajahnya juga sudah ceria seperti sedia kala. Angin mulai berhembus sepoi-sepoi menerbangkan rambut Su Yin hingga menyebabkan wajahnya tertutup. Bahkan angin juga menerobos masuk kulit Daehyun. Ingin rasanya berteriak agar istri kecilnya masuk ke dalam saja. Namun ia mengurungkan niatnya. Tujuannya ke sana hanya untuk memastikan keadaan istrinya. Ternyata Su Yin hanya sebentar saja berada di balkon. Setelah istrinya masuk, Daehyun segera pergi meninggalkan Villa Pyeongchangdong. Sekarang saatnya kembali ke rumah utama untuk menyelesaikan masalahnya dengan Airi. UN Village. Lampu masih terang mewarnai sebagian ruangan. Dengan langkah santai Daehyun memasuki rumah. Suasana sudah sepi meski belum terlalu larut malam. Daehyun menaiki tangga ke lantai 2, menuju ke ruang kerjanya untuk mengambil sesuatu dari sana. Hanya sebentar saja, setelah menemukan dokumen yang dicarinya Daehyun ingin melihat Jo Yeon Hoi. Ia melongokkan kepalanya ke dalam untuk mengintip. Ternyata putranya sudah tertidur sehingga Daehyun hanya sebentar masuk kemudian pergi. Daehyun pergi ke dapur untuk mengambil air minum karena tenggorokannya terasa kering. Tak disangka jika di dapur ada Airi yang tengah mengambil air minum juga. Kau pulang juga akhirnya, ujar Airi dengan semburat senyum terlukis di bibirnya kemudian berjalan menghampiri Daehyun. Sahut Daehyun tanpa ada niat untuk melihatnya sama sekali. Biarkan aku yang mengambilnya, ujar Airi ketika Daehyun hendak meraih gelas. Daehyun menarik tangannya kembali. Sepertinya Airi masih ingin berusaha keras untuk bertahan di rumah ini. Daehyun memilih duduk di kursi yang ada di ruang makan. Silahkan, ucap Airi sembari meletakkan gelas yang berisi air putih ke depan Daehyun. Daehyun meminum air yang diberikan Airi dengan bersikap cuek, sama sekali tidak mengalihkan pandangannya dari dokumen yang tengah dibacanya. Airi duduk di seberang Daehyun sembari memangku dagunya dengan kedua tangan. Terus memandangnya, berharap agar pria itu membalasnya. Namun ruang makan itu sunyi dan sepi, tak ada percakapan di antara mereka.
Daehyun tetap fokus, sampai akhirnya tiba-tiba saja tubuhnya terasa gerah. Ini mungkin karena efek belum mandi. Daehyun, ternyata kau pulang ke rumah ini setelah sekian lama, sindir Ni. Park, sebagai seorang ibu ia juga merindukan putranya. Maaf, Bu, banyak pekerjaan rumit sehingga aku tidak sempat pulang, sahut Daehyun dengan kepala yang sedikit sudah terasa berat. Lain kali sesibuk apapun, kau juga harus memberi perhatian kepada anak dan istrimu, ujar Ni. Park, aku pergi ke atas sebentar, Bu, pamit Daehyun. Sepertinya ia perlu ke kamar mandi untuk mengguyur kepalanya dengan air hangat. Dia itu selalu saja kabur, gumam Ni. Park yang menghampiri Airi untuk berbincang sebentar. Dengan sempoyongan, Daehyun masuk ke dalam kamar mandi. Ia segera mengguyur kepalanya di bawah guyuran shower. Hampir setengah jam Daehyun berusaha menghilangkan rasa gerah dan panas yang semakin lama tak tertahankan lagi. Dengan pandangan kabur dan pikirannya yang sudah tidak bisa berpikir jernih, Daehyun keluar dari kamar mandi dengan hanya memakai handuk saja. Airi tertegun melihat pria yang kini baru saja keluar. Air liurnya hampir meleleh melihat betapa seksinya Daehyun. Tubuhnya yang seperti roti sobek semakin menarik perhatiannya. Bentuk tubuh yang tidak berubah sejak pertama melihatnya. Meski sudah sempoyongan Daehyun masih bisa melihat Airi yang duduk dengan posisi kaki mulusnya yang jenjang ia biarkan terbuka di atas paha. Daehyun menggelengkan kepalanya beberapa kali agar kesadarannya segera pulih seperti sedia kala. Namun semakin lama ada yang aneh terjadi pada tubuhnya yang dibarengi dengan semakin panas hingga butuh pelampiasan. Airi menyadari jika obat perangsang yang telah dia berikan sudah mulai bekerja. Dengan seringai liciknya, Is berjalan mendekati Daehyun. Jangan mendekatiku, sergah Daehyun. Meski kepalanya terasa berputar-putar namun Daehyun masih bisa samar-samar Airi mendekatinya. Ada rasa jijik ketika melihatnya. Tidak usah menahannya, bisik Airi di telinga Daehyun tanpa peduli dengan ucapannya. Suyin, gumam Daehyun. Sayup-sayup bisikan Airi terdengar seperti suara Suyin sehingga begitu menarik perhatiannya. Airi tak sabar lagi sehingga mendorong tubuh Daehyun ke atas ranjang dalam posisi telentang. Obat perangsang yang diberikan oleh Airi memiliki dosis yang tinggi sehingga tidak akan mudah seorang pria itu berpikir jernih. Kini bukan Airi yang tampak di mata Daehyun. Justru ia melihat itu adalah wajah istrinya yang tersenyum dengan sangat menggoda. Bab 185 ingin bercerai. Daehyun terbangun pada pagi hari. Ia begitu terkejut setelah melihat siapa yang tengah tertidur di sampingnya. Airi, Daehyun membelalakan matanya dengan bulat sempurna. Dengan rasa kepala yang masih berat Daehyun mengingat-ingat apa yang terjadi semalam kepadanya. Sial, umpat Daehyun. Sepertinya dia telah dijebak oleh Airi. Emosinya kini sudah semakin tidak tertahankan lagi. Selamat pagi, sayang, sapa Airi sembari menggeliat dan meregangkan otot-otot tubuhnya. Kau luar biasa semalam, puji Airi sembari terkekeh malu-malu. Apa yang kau lakukan padaku semalam? Teriak Daehyun dengan nada tinggi. Sorot matanya yang tajam menandakan ia begitu marah. Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya menuruti keinginanmu saja. Tampaknya semalam kau sudah tidak tahan, ucap Airi sembari tersenyum. Obat apa yang semalam kau berikan kepadaku? Daehyun mencengkram bahu Airi dengan kuat. Sorotnya yang begitu tajam terlihat menakutkan. Apa maksudmu? Aku tidak memberikan apapun kepadamu, ujar Airi dengan berlagak polos. Sudahlah, jika dulu kau bisa menjebakku. Untuk sekarang kau tidak akan berhasil, ujar Daehyun. Ingin rasanya saat ini berbuat kekerasan kepada wanita yang tidak tahu malu seperti. Daehyun, kenapa kau selalu saja menuduhku? Apa aku emang tak lagi berarti di matamu? Apa memang karena sudah ada wanita lain di hatimu? Tanya Airi dengan sendu, padahal hatinya saat ini ingin tertawa. Kau memang tidak pernah berarti di hatiku karena aku sudah memiliki wanita yang jauh lebih baik darimu. Ucap Daehyun dengan penuh penekanan. Daehyun melepaskan cengkeramannya, kemudian pergi ke kamar mandi. Ia harus berendam untuk menyegarkan kepalanya. Airi begitu kuat mencengkram spray. Namun ia juga ingin tertawa karena sudah berhasil dengan rencananya. Daehyun keluar dari kamar setelah berganti pakaian dengan wajah yang merah padam menahan amarahnya. Ia ingin segera pergi ke hotel namun Jo Yeon-ho merengek minta ditemani sarapan olehnya. Namun saat ini Jo Yeon-ho tengah berganti pakaian yang ditemani oleh Airi. Kakak, tumben sekali kau pulang, ujar Kim Soo-hyun. Kakak, kenapa kau diam saja? Gerutu Kim Soo-hyun karena Daehyun tak kunjung menjawab pertanyaannya. Daehyun hanya terdiam sambil berpikir dengan keras. Ia tak mau lagi jatuh ke dalam permainan Airi. Mungkin inilah saat yang tepat untuk memberitahukan kepada ibunya sebelum semuanya terlambat. Ibu, aku akan berpisah dari Airi, ucap Daehyun ketika ibunya tengah menata piring di meja makan. Ni, Park menjatuhkan piringnya ke lantai hingga pecah karena ia masih berdiri. Apa maksudmu? Pernyataan Daehyun membuat Ni. Park menjadi syok sehingga dengan cekatan Kim Soo-hyun sudah berdiri di belakang ibunya untuk menopang tubuhnya agar tidak terjatuh ke lantai. Kami sudah tidak cocok lagi, sahut Daehyun dengan nada getir namun berusaha untuk tenang. Apa kau sudah berpikir dengan benar terhadap apa yang kau lakukan? Tanya Ni. Park sembari memegang dadanya yang terasa sesak.
Aku sudah memikirkannya sejak lama. Tidak ada alasan lagi untukku bertahan, ujar Daehyun sembari menatap dalam-dalam bola mata ibunya. Tapi kenapa? Bukankah selama ini kalian baik-baik saja? Dada Park terasa sesak mendengar pernyataan Daehyun. Tidak ada seorang ibu yang ingin melihat kegagalan rumah tangga anaknya. Airi ternyata sudah berdiri tidak jauh dari mereka sehingga ia bisa mendengar apa yang diucapkan oleh Daehyun. Dirinya tidak menyangka jika secepat itu Daehyun akan mengatakan kepada ibunya. Ini sungguh tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan olehnya. Itu karena ada wanita lain yang sudah berusaha menghancurkan hubungan kami, Bu, timpal Airi yang menampakkan diri sambil menggenggam tangan Jo Yeon Ho dengan sangat erat. Anak itu bahkan sampai merasa kesakitan karena jarinya memerah. Wanita, siapa yang kau maksud? Ujar Park. Nanti ibu juga akan tahu siapa dia. Apakah aku sudah tidak menarik lagi sehingga Daehyun ingin meninggalkanku? Setelah apa yang dia lakukan 7 tahun yang lalu, ujar Airi sembari terisak-isak. Setelah mendudukkan ibunya di kursi, Kim Soo-hyun segera mengajak keluar Jo Yeon Ho dari ruang makan. Jangan sampai anak sekecil dia tahu pertengkaran yang tengah terjadi dengan orang tuanya. Tidak usah mengada-ada, jangan melimpahkan kesalahanmu kepada orang lain karena ini tidak ada hubungannya dengan siapapun, sanggah Daehyun sembari bangkit berdiri. Bukankah kau yang selama ini menjalin hubungan dengan pria lain? Lanjut Daehyun. Daehyun, apa sebenarnya yang terjadi kepadamu? Tanya Park dengan setengah berteriak. Apakah kau sadar dengan apa yang tengah katakan? Bukankah sudah ibu katakan jika ada masalah dikatakan baik-baik dan kepala dingin, ujar Park sembari menghampiri Airi yang sudah bersimpuh di lantai. Maafkan aku, Bu, aku tidak mampu lagi untuk mempertahankan pernikahan kami, ujar Daehyun. Ia kemudian pergi meninggalkan ruang makan tanpa peduli dengan ibunya yang terus memanggil. Daehyun segera pergi ke hotel tanpa menunggu sarapan lagi. Percuma saja tetap berada di sana karena Airi akan berakting lagi. Airi meraung-raung dengan air mata yang membanjiri pipinya. Ibu, tolong bantu aku agar Daehyun mengurungkan niatnya, ujar Airi sembari menyandarkan kepalanya di bahu Park. Tenanglah, mungkin semua itu karena Daehyun terlalu banyak masalah sehingga tidak bisa berpikir dengan jernih, ujar Park berusaha menenangkan Airi. Naluri seorang wanita pasti akan terenyuh melihat air mata yang keluar dari pelupuk mata Airi. Bagaimana jika nanti dia benar-benar menceraikanku? Aku sangat mencintainya, Bu, ujar Airi di sela isak tangisnya. Ibu nanti akan berusaha membujuknya, ujar Park. Saat ini dirinya tidak tahu harus berpihak kepada siapa karena tidak tahu apa masalah yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Yang bisa dilakukan saat ini adalah menenangkan Airi agar tidak berbuat nekat. Seorang wanita yang hatinya hancur cenderung akan melakukan hal-hal yang tidak terduga. Katakan padanya, jika dia ingin menikah lagi bagiku tidak masalah, Bu. Yang terpenting dia tidak pergi meninggalkanku, ujar Airi. Tidak masalah jika Daehyun akan menikah lagi. Selagi dia menjadi istri pertama ia tetap akan lebih berkuasa sehingga suatu saat nanti bisa membuat wanita itu pergi dari rumah ini. Apa yang kau katakan? Tidak ada seorang istri yang akan rela dimadu. Lagi pula tidak ada wanita lain di hati Daehyun, ujar Park. Tapi Bu, Daehyun sudah mengatakannya dengan terus terang jika ia sekarang sudah memiliki wanita simpanan. Aku sungguh tidak ingin berpisah darinya. Ibu tidak akan pernah setuju dengan wanita itu. Pasti dia hanyalah seorang gadis yang ingin harta kami saja. Tidak perlu khawatir, kau akan tetap jadi menantuku, ujar Park. Airi tampak begitu senang karena ibu mertuanya membelanya karena selama ini Daehyun akan mematuhi semua ucapan ibunya. Wanita penggoda, kau tidak akan berhasil untuk merebut suamiku, ujar Airi dalam hati. Meski dirinya belum yakin siapa yang dimaksud Daehyun. Yang penting saat ini sudah memiliki Park yang akan membelanya. Selanjutnya bab 186 tidak sesuai rencana.